Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sin Fa Siang Sutra Teratai, episode 1702. Mendengarkan Dharma dengan sukacita, membuat pikiran terbuka dan mendapatkan pemahaman. Batin hendaknya menyimpan pikiran penuh ketulusan hati dan penghormatan. Setelah mendengarkan Dharma, dapat menggulirkan dan saling meneruskannya. Kita menerima pengajaran dari Buddha tentang ajaran Bodhisattva, mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan juga menyebarkan Dharma. Mendengar dengan kesungguhan hati. Mesti bersungguh hati merenungkan. Hati. Tiada satu hari pun yang tidak mengungkit tentang hati. Bahkan setiap hari mengakhiri juga harus dengan bersungguh hati. Hati ini sangatlah penting. Lihatlah sekarang juga dimulai dengan juga harus memberitahu semua orang tentang batin. Batin hendaknya menyimpan pikiran penuh ketulusan hati dan penghormatan. Batin kita harus senantiasa setiap saat menyimpan pikiran penuh ketulusan hati. Kita harus senantiasa menyimpan pikiran penuh penghormatan. Batin tidak tulus jika pikiran kita tidak tulus. Maka setiap hal tidak akan kita lakukan dengan serius. Membina diri adalah suatu hal yang besar, suatu hal besar dalam kehidupan. Sebab kita manusia, dari mana datangnya? Tanya pada semua orang, bertanya pada diri sendiri, bagaimana datangnya? Tidak tahu datang dari mana. Ini adalah jawaban. Bertanya, bagaimana datangnya? Jawabannya, tidak tahu. Bagaimana orang yang melahirkan saya bisa datang sebelumnya? Diri sendiri juga tidak tahu. Bagaimana bisa berada di dunia ini dalam keluarga seperti itu, dengan sepasang orang tua dan saudara laki-laki seperti itu. Jalinan jodoh ini, apakah ini adalah jodoh yang lancar pada masa kecil, bisa tumbuh besar dalam satu keluarga, ataupun masih ada jalinan jodoh lain, di mana waktu kecil sudah harus pergi meninggalkan keluarga dan sebagainya. Tidak ada kehidupan yang selalu hidup bersama. Selalu ada orang yang datang ke dunia ini, berkumpul, bertemu, dan berpisah. Inilah proses kehidupan. Tidak ada satupun yang bersifat abadi. Sulit sekali. Kita berharap tubuh kita tetap seperti ini, tidak bertambah tua, tidak mengalami sakit atau penderitaan. Namun, meskipun kita memerintahkan tubuh kita untuk berhenti, kita tidak bisa menghentikannya. Jika kita tidak mampu mengendalikan kondisi kehidupan kita sendiri, apalagi urusan dunia, maka karena kita tidak bisa mengontrol segalanya, setidaknya kita harus memiliki arah dalam hidup. Hidup memang seperti ini. Tiada dharma untuk membebaskan. Oleh karena itu, kita harus belajar memahami cara menemukan batin kita. Kita harus sungguh-sungguh mencari batin kita, mencari arah kita. Jika batin kita sudah ditemukan, dan arah kita sudah jelas, maka kita berjalan di arah yang sama, menuju tujuan yang sama, dengan hati yang satu. Hati harus dipenuhi ketulusan. Dalam agama,
Ketulusan adalah inti segalanya. Dalam kehidupan manusia, kita tidak boleh meninggalkan kepercayaan dan ketulusan. Kita harus memiliki kepercayaan kepada orang lain dan juga ketulusan terhadap mereka. Inilah hal yang tidak boleh hilang dalam kehidupan manusia, yaitu jalan hidup sebagai manusia. Apalagi kita harus belajar Dharma Buddha. Kita harus mendengar Dharma. Terlebih harus menuntut ketulusan, pikiran yang tulus dan penuh hormat. Karena kita memiliki sangat banyak yang kita tidak ketahui dari kelahiran lampau datangnya dari mana. Paling tidak, kita saat ini juga harus mengetahui saat ini menjalankan apa. Kita baru memiliki cara untuk mengetahui masa depan, sehingga kita harus bersungguh hati menggunakan batin yang tulus. Apa yang kita lakukan haruslah jelas, harus melakukan apa yang harus dilakukan untuk umat manusia. Inilah yang dinamakan batin penuh hormat. Selanjutnya, yang ingin dilakukan tidak menyimpang, sangat stabil, tidak menyimpang. Haruslah dimulai dari mendengar. Setelah mendengarkan Dharma, dapat menggulirkan dan saling meneruskannya. Haruslah ada sebuah arah, sebuah nadi. Kita tidak terlepas dari jalur, mengikuti aturan-aturan Dharma. Dharma yang diberikan oleh Buddha adalah untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva. Aturan utama dari ajaran Bodhisattva: cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Harus ada cinta kasih, barulah dapat menciptakan berkah untuk para makhluk. Harus ada belas kasih, baru bisa tidak tega melihat penderitaan para makhluk. Ketika semua orang berada dalam kondisi damai, kita harus menggunakan cinta kasih, dan setiap orang bisa menciptakan berkah. Ketika setiap orang bisa menciptakan berkah, ini adalah demi cinta kasih terhadap semua makhluk. Cinta kasih adalah maha cinta kasih tanpa syarat terhadap orang yang tidak berkaitan dengan kita. Kita juga perlu memberi kepada setiap orang kesempatan untuk menciptakan berkah dan kesempatan untuk mendengar Dharma. Dalam kehidupan yang damai ini, kita harus membuat mereka menambah berkah dan memperoleh kebijaksanaan. Melakukan ini di saat kondisi damai disebut sebagai maha cinta kasih, membuat setiap orang merasa bahagia. Dalam kebahagiaan, mereka juga menciptakan berkah lagi. Oleh itu, kita harus senantiasa menggalakkan orang untuk melakukan kebaikan dan membangkitkan cinta kasih. Ini berasal dari mendengar Dharma. Mengajak orang untuk mendengar Dharma supaya mereka dapat menggulirkan dan mewariskan Dharma. Ini baru merupakan menciptakan berkah yang sesungguhnya di dunia. Saya mendengar tentang Hospital Ceci di Xindian. Direktur Hospital Chao menghimbau semua orang tidak tega terhadap kelaparan dan kemiskinan jangka panjang yang terjadi di Afrika. Sekarang 2019 terjadi lagi bencana yang begitu parah.
bagaimana mereka melalui krisis kesulitan ini. Maka dia mulai menghimbau di Aula Jingse dan Hospital Xintian bergabung untuk mengadakan konser musik, supaya semua orang, baik pasien, dokter, atau anggota komite dan relawan kita, semua orang dapat turut datang. Konser musik ini adalah untuk menghimbau setiap orang untuk mengetahui tentang tempat yang sangat jauh. Ada sekelompok orang yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan selama jangka waktu panjang, hidup dalam dunia yang gelap. Sekarang mereka mengalami bencana besar yang mengerikan, sungguh penderitaan yang tak tertahankan. Menghimbau setiap orang agar membangkitkan cinta kasih. Makanya kedua anak muda ini, mereka mulai mendengarkan saya. Setelah kata perenungan Jingse, mereka kemudian membuat syair dan lagu dan menyanyikannya saat itu juga. Syair lagunya sangat menggugah hati dan hampir setiap orang mampu mengikutinya dan membaca, bisa menyanyikannya, dan tempatnya menjadi sangat meriah. Mengulurkan kedua tangannya, membiarkan cinta kasihnya mengalir. Nyanyian lagunya mengalir dengan lembut dan panjang. Iramanya juga sangat menggugah orang. Semua penonton mengikuti lagunya, kemudian mulai bergerak, terus-menerus membacanya, agar semua orang supaya cinta ini mengikuti alur lagunya agar masuk ke dalam batin. Mengharapkan agar semua orang mampu memasukkan kata cinta kasih ke dalam batin mereka, supaya mampu juga untuk mengungkapkannya. Di dalam pertunjukan ini mampu untuk membangkitkan rasa cinta kasih mereka. Akumulasi dari tetesan-tetesan, semua orang benar-benar menjulurkan kedua tangannya agar cinta kasihnya mengalir. Bagaimana agar cinta kasihnya mengalir terus-menerus tanpa henti? Bukan hanya kegiatan dalam satu hari. Ini membutuhkan aksi dan kegiatan yang sangat panjang dan lama. Kita melihat di Afrika begitu menderita. Setiap lembar foto, setiap video klip yang direkam, dikirim kembali. Di dalam hati muncul keraguan. Bukankah ini dunia manusia? Bukankah manusia memiliki cara untuk bertahan hidup? Apakah ini dunia atau neraka? Bodhisattva Sicigarbha di luar kendali menyebut di dalam hati, Bodhisattva Sicigarbha, pintu neraka apakah terbuka? Hingga para makhluk di neraka harus dilepaskan. Sudah sekian lama terkunci di dalam pintu neraka, mengalami kesulitan dan penderitaan di tengah kegelapan. Sungguh menderita. Jika pintu terbuka, matahari menyinari ke dalam, ataupun membiarkan mereka untuk keluar. Jika ingin matahari dapat menyinari hingga ke dalam, saat ini kita dapat melihat bencana alam, kemiskinan, dan penderitaan di dunia berpisah untuk selamanya, tanpa kata bertanya kepada langit seperti demikian. Kata-kata kiasan seperti ini dapat terlihat di tempat tersebut, diungkapkan. Apakah saat ini dapat memberikan pertolongan pertama? Apakah ada cara di masa mendatang dapat membuat orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal mendapatkan ketenangan dalam hidup? Apakah dapat dilakukan? Mereka tidak sedikit yang akan berpisah untuk selamanya, dan ada yang harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Ada yang ingin kembali mencari keluarga mereka. Apakah keluarga mereka masih ada? Apakah bisa menemukannya?
berharap bisa menemukan mereka masih hidup. Namun jika tidak, setidaknya mereka bisa memakamkan orang-orang terkasih mereka agar mereka beristirahat dengan damai. Mendengar mereka berbicara seperti itu, dalam hati saya berpikir, inilah manusia. Prinsip manusia semua sama. Ingin orang yang mereka kasihi beristirahat dengan damai. Ya, pada saat itu, tahun 2019, tiba-tiba terjadi bencana yang sangat besar. Kesedihan dan penderitaan seperti ini telah terjadi. Sekarang, bagaimana dengan nasib orang-orang yang masih hidup? Rumah mereka kini hanya tinggal puing-puing, dinding-dindingnya runtuh dan atapnya roboh. Bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup? Semakin kita melihat, semakin terasa banyaknya penderitaan. Oleh karena itu, ulurkan tangan dan biarkan cinta kasih mengalir. Hal ini membutuhkan sumbangsi kecil yang dikumpulkan bersama, membentuk aliran cinta yang terhubung. Ini harus dimulai dari setitik demi setitik, sedikit demi sedikit. Tetes demi tetes air terkumpul dan mengalir menjadi sungai. Kita memasuki lautan dan menggunakan perahu welas asih untuk menyelamatkan para makhluk secara luas. Para dokter mengobati penyakit dan menyelamatkan korban bencana. Tidak tega melihat kondisi di Afrika, warga hidup miskin dan tertimpa bencana parah. Jika kita mampu, tetes demi tetes air terkumpul dan mengalir menjadi sungai, barulah kita bisa. Kita memasuki lautan dan menggunakan perahu welas asih untuk menyelamatkan para makhluk secara luas. Dengan ketulusan hati ini, kita bisa memahaminya. Kegiatan kita di Xintian. Para dokter mengobati penyakit dan menyelamatkan korban bencana. Tidak tega melihat kondisi di Afrika. Warga hidup miskin dan tertimpa bencana parah. Ini adalah niat bersama dari Direktur Chow dan relawan Ceci kita. Ketika niat itu dimulai, ia menghubungkan hati kita bersama. Dia telah menginspirasi mereka untuk bergabung bersama di bawah aspirasi ini. Dua pemuda, Li Renfu dan Cao Yuan, menciptakan satu lagu, Ulurkan Tanganmu, Biarkan Cinta Mengalir. Tentu saja itu adalah keseluruhan lagu, tetapi kalimat ini terus diulang-ulang hingga semua orang menghafalnya dan mulai bergerak bersama. Saya sangat tersentuh ketika melihatnya. Lalu saya berpikir tentang bagaimana untuk membuat cinta mengalir. Kita membutuhkan tetesan demi tetesan mengalir menjadi sungai besar. Jika tidak ada tetesan yang mengalir bersama menjadi sungai, bagaimana bisa kita menuju lautan? Dengan perahu cinta kasih yang menyelamatkan penderitaan manusia, ini membutuhkan cinta yang terkumpul dari tetesan demi tetesan menjadi satu. Maka dari itu, para bodhisattva, kekuatan cinta kasih perlu untuk ditonjolkan. Berharap kita semua dapat menggunakannya. Setelah mendengarkan Dharma, dapat menggulirkan dan saling meneruskannya. Ketika Dharma sudah dengar dan masuk, dan mata sudah melihat, kita harus dengan segera membangkitkan tekad. Dengan menggunakan hati yang tulus, dengan hati yang penuh hormat, serta mendengarkannya, akan dapat terus menunjukkannya keluar. Ini juga kita menerima pengajaran dari Buddha
tentang ajaran Bodhisattva. Sang Buddha mengajar Dharma Bodhisattva, datang ke dunia untuk mengajarkan Dharma kepada Bodhisattva, mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan juga menyebarkan Dharma, mengajarkan kita untuk mendengarkan Dharma, mengajarkan kita untuk menyebarkan Dharma. Bodhisattva di dunia harus terus menyebarluaskan kebaikan Dharma. Ini membutuhkan hati yang tulus, hati yang penuh hormat. Maka dari itu, kita semua harus bersungguh hati. Sutra sebelumnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, Bhagavan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, "Akar lidah dari orang ini akan murni, tidak pernah mengecap rasa buruk. Semua makanan yang disantapnya berubah menjadi amerta. Dengan suara mendalam, murni dan menakjubkan, akan membabarkan Dharma dalam persamuan besar. Dengan berbagai sebab musabab dan perumpamaan, membimbing batin dari para makhluk. Setiap pendengarnya akan bersuka cita dan menyediakan persembahan terbaik untuknya." Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Bhagavan adalah seperti ini, mengemukakan kembali maksudnya, mengatakan bahwa akar lidah semua orang sangatlah murni. Jika kita bersungguh hati, maka akar lidah akan murni. Akar lidah ini bukanlah untuk mengecap rasa makanan, meskipun lidah kita memiliki kegunaan yang demikian. Bukan hanya demi untuk makan. Yang paling penting adalah demi untuk berbicara. Kita makan yang sangat sederhana. Setelah makan, sangat mudah untuk merasa puas. Semua makanan yang disantapnya berubah menjadi amerta. Bukan demi aroma rasanya yang baik atau buruk, adalah demi untuk memulihkan dan menjaga tubuh kita, agar kita bisa sehat dan beraktivitas, demi untuk melatih diri, demi untuk melakukan hal baik bagi dunia. Jadi tubuh juga mesti harus memiliki nutrisi, demi nutrisi dan bukan demi rasanya. Jadi dengan bisa makan saja sudah harus sangat bersyukur. Bersyukur ini bagaikan amerta yang memulihkan dan menjaga tubuh kita. Bisa melakukan hal-hal demi dunia ini dengan sendirinya. Makanan yang dimakan sangat sederhana. Yang paling penting adalah dengan suara mendalam, murni dan menakjubkan. Lidah di mulut kita bergerak adalah demi Dharma yang sangat berharga. Dari mulut kita dikeluarkan dari akar lidah kita yang diputar. Dengan demikian, menghasilkan irama yang mendalam dan menakjubkan. Datang mengajarkan Dharma kepada orang banyak dengan menggunakan berbagai macam sebab dan kondisi untuk dijadikan perumpamaan. Bagaikan berada di tempat yang sedang membabarkan Dharma, kita juga mendengar di Sintian. Ada sekelompok bodhisattva, para dokter ini, demi menyelamatkan penderitaan melakukan ini, mengumpulkan dan menggerakkan semua orang, mengumpulkan tetesan-tetesan cinta kasih. Inilah yang disebut sebagai menggunakan Dharma untuk menyadarkan. Kita menggunakan berbagai macam perumpamaan untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk, membangkitkan rasa cinta kasih mereka. Apakah kalian tahu apa kegunaan dari cinta kasih ini? Mari kita lihat penderitaan orang-orang di Afrika ini.
Sekarang adalah waktunya kalian untuk mengembangkan rasa cinta kasih dengan cara menyelamatkan orang-orang di sana. Inilah sebab musabab. Kita menggunakan sebab musabab ini sebagai perumpamaan untuk mewujudkan rasa cinta kasih. Ini adalah suatu hal yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, membimbing batin para makhluk, setiap pendengarnya akan bersukacita. Setelah mendengar kisah ini, kita akan merasa tidak tega, dan jasa kebajikan dari turut bersukacita semua orang di sana bersumbangsi seperti ini. Oleh karena itu, menyediakan persembahan terbaik untuknya. Dengan hati yang tulus, kita melakukan tindakan nyata. Inilah mendengarkan dan menerima dharma. Kita hendaknya juga menyebar luaskan cinta kasih dengan melakukan tindakan nyata. Inilah yang disebut sebagai persembahan terbaik. Dengan cara menggunakan tubuh kita untuk menyelamatkan para makhluk, ini akan menumbuhkan kebijaksanaan kita. Saat kebijaksanaan kita berkembang, maka kita hendaknya lebih bersungguh hati untuk memahami ini. Dengan hati sukacita mendengarkan dharma, membuat pikiran terbuka dan mendapatkan pemahaman. Semuanya memperoleh perasaan sukacita dalam dharma dan memberikan persembahan berupa praktik murni. Ini adalah makna pokok dari naskah sebelumnya dan diulangi kembali dalam bentuk syair. Dengan hati sukacita mendengarkan dharma. Ada mendengar dharma, maka saya mempunyai jalinan jodoh untuk melakukan hal baik. Maka dengan hati sukacita mendengarkan dharma, membuat pikiran terbuka dan mendapatkan pemahaman. Apalagi yang ingin kita minta? Kehidupan tidaklah kekal. Kita tidak tahu kapan akan terjadi sesuatu, karena sudah melihat ada orang yang mengalami penderitaan. Kita dapat membantu mereka adalah orang yang menciptakan berkah, sehingga sangat bersukacita membantu orang. Jadi disebut pikiran terbuka dan mendapatkan pemahaman. Dengan menyaksikan penderitaan, akan tahu akan berkah pada diri sendiri. Kita masih dapat membantu orang lain. Sudah mendengar dharma, apa yang dirisaukan lagi oleh batin kita? Ada kebencian apa lagi yang masih belum bisa kita selesaikan? Ada hal apa lagi yang bisa membuat kita tidak mampu mengikis kerisauan? Setelah mendengar dharma, lepaskanlah. Ternyata Buddha Dharma demikian menyampaikan kepada kita. Ada benih sebab yang demikian, maka ada akibat seperti demikian. Hukum sebab akibat ada di dalam setiap ucapan dan tindakan kita. Benih sebab di masa lalu menjadi akibat di masa kini. Kita masih ada akumulasi apa dari kelahiran ke kelahiran yang terseret sampai ke kehidupan sekarang. Ada nilai apa? Lepaskanlah. Jika dapat melakukan sedemikian rupa, maka hendaknya menggunakan hati yang paling tulus dan murni, tanpa adanya kebencian, tanpa adanya kekhawatiran,
tanpa adanya keserakahan, tidak adanya delusi. Semua ini telah dibuang. Kita tekun mencurahkan hati dan pikiran, memulai dari awal. Hati kita pun akan murni, memberikan persembahan dengan cara ini. Ini adalah ungkapan, saya mendengarkan apa yang Anda katakan dan saya juga mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ini adalah persembahan terbesar. Jadi, sering disebutkan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Hidup ini berjalan seiring dengan waktu yang pernah dilewati. Jiwa kebijaksanaan kita adalah saat ini. Semua kegelisahan pun terhapus. Memahami prinsip kebenaran, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kehidupan yang penuh berkah senantiasa bersama kita. Jadi inilah yang dinamakan persembahan sejati, persembahan murni, menumbuhkan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Buddha mengajarkan kita untuk menapaki jalan Bodhisattva. Saat kita menapaki jalan Bodhisattva dengan ketulusan, kita memberikan persembahan yang tulus kepada Buddha. Buddha ada di mana? Ia ada di dalam diri kita masing-masing. Begitu kita kembali ke sifat hakiki kita, persembahan terbesar yang kita berikan kepada diri kita sendiri adalah menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Inilah membasahi rohani kita. Kita sering membicarakan tentang membasahi jiwa kebijaksanaan. Kita harus memiliki kondisi karma untuk membantu orang lain. Kebajikan yang kita lakukan kembali kepada kita, dan itu dinamakan membasahi jiwa kebijaksanaan. Ini menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Ini dikenal dengan memberikan persembahan berupa praktek murni. Faktanya, semua itu akan kembali ke kita. Ini semua kembali kepada kita dalam bentuk kehidupan kebijaksanaan. Ini adalah makna pokok dari naskah sebelumnya. Dinyatakan kembali dalam syair ini. Di dalam syair ini menjelaskan bagian prosa bentuk panjang sebelumnya. Jadi, di sini syair menyatakan kembali mengatakan, para dewa, naga, yaksa, asura, dan sebagainya, semua dengan hati penuh hormat datang secara bersama-sama untuk mendengarkan dharma. Orang yang membabarkan dharma ini sekiranya ingin menggunakan suara menakjubkan untuk memenuhi seluruh 3.000 alam, akan dapat mencapai manapun yang diinginkannya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Inilah yang dikatakan syair ini. Saat membabarkan dharma, jika tidak memiliki ikrar yang mendalam dan menakjubkan, membabarkan sesuai kapasitas. Jika tidak begini, siapa yang bersedia mendengarkan dharma? Untuk membabarkan satu dharma harus sangat mendalam dan bertekad untuk memasukkan dharma ke dalam hati, di dalam hati, dan menerapkannya dalam kehidupan. Dalam kehidupan, perasaan manusia harus dipadukan dengan dharma Buddha. Membabarkan ajaran Buddha, hal-hal di dunia dapat bersatu sesuai dengan kapasitas ini. Anda memiliki kapasitas seperti ini.
Anda tidak hanya memahami ajaran Buddha seperti ini. Ajaran Buddha, Anda juga bisa mendapatkan manfaatnya. Ajaran Buddha, Anda juga dapat mempraktikkannya dengan tindakan nyata, merasakan dan memahaminya sendiri. Setelah menghayati, membuat pikiran terbuka dan mendapatkan pemahaman, Anda kemudian dapat menerapkannya untuk membantu orang lain. Siklus prinsip semacam ini hendaknya digunakan oleh orang berkapasitas tinggi untuk menjelaskan dharma yang menakjubkan. Inilah sumber dharma. Dapat membabarkan dharma, lalu menyebarkan dharma. Membabarkan dharma berasal dari mendengarkan dharma. Mendengar dharma, membabarkan dharma, menyebarkan dharma, ini disebut sesuai kapasitas. Jika kita berbicara dan dia tidak mengerti, kita membabarkan dharma yang dangkal, dan orang yang berkapasitas tinggi merasa ini tidak pantas untuk didengar. Tidak perlu menghabiskan waktu di sini untuk mendengarkan. Wajar tidak sesuai kapasitas. Dia tidak akan datang untuk mendengarkan dharma. Jika Anda berbicara terlalu dalam, orang yang berkapasitas rendah tidak akan mengerti. Saya bahkan tidak mengerti. Lebih baik saya pergi bekerja. Dia juga tidak ingin datang untuk mendengarkan. Oleh karena itu, jika saat membabarkan dharma tidak ada ikrar yang mendalam dan menakjubkan, Anda harus bersiap dalam hati. Anda harus memiliki hal-hal yang cukup, harus memiliki dharma yang begitu dalam. Para dewa, naga, yaksa, asura, dan sebagainya, semua dengan hati penuh hormat datang secara bersama-sama untuk mendengarkan dharma. Sekiranya orang yang membabarkan dharma tidak memiliki suara yang mendalam dan menakjubkan, serta mengajarkan sesuai kapasitas, siapa pula yang mau datang untuk mendengarkan dan menerimanya? Dikarenakan dharma yang dibabarkan adalah mendalam, menakjubkan, dan sesuai kapasitas untuk dapat terserap dalam batin untuk membimbing orang, makanya dihormati oleh para naga dan setan. Hal yang digunakan untuk membabarkan dharma yang mendalam disebut metafora. Kita menggunakan berbagai sebab dan kondisi sebagai metafora, menggunakan berbagai kondisi karma. Kita dapat menggambarkannya dengan pembabaran yang mendalam. Kita menggunakan kisah seperti ini dalam membabarkan dharma. Ini harus dibicarakan dan orang dapat menggunakannya hanya untuk mereka yang sesuai kapasitasnya, baru akan ingin mendengarkan dharma. Jika tidak, siapa yang ingin datang dan mendengarkan dharma? Jika dharma dibabarkan tetapi tidak ada yang mendengarkan, ini karena tidak adanya sebab dan kondisi karma. Berdasarkan 6 faktor penyempurna dalam bab pendahuluan, jika ada orang yang membabarkan dharma, harus ada orang yang mendengarkan dharma, baru dikatakan pembabaran dharma sempurna. Ini adalah maksud yang sama. Oleh karena itu, dikarenakan dharma yang dibabarkan adalah mendalam, menakjubkan, dan sesuai kapasitas untuk dapat terserap dalam batin untuk membimbing orang,
makanya dihormati oleh para naga dan setan. Maka inilah mengapa semua dewa naga datang memberi penghormatan. Inilah dharma yang menakjubkan. Tidak hanya untuk dunia manusia yang mendengarkan dharma. Kenyataannya, 8 kelompok makhluk pelindung dharma juga mendengarkan dharma pada saat yang bersamaan. Inilah sebabnya kita harus bersungguh hati, menghayati dan memahami dharma, baru dapat menyadarinya secara mendalam. Maka, orang yang membabarkan dharma ini sekiranya ingin menggunakan suara menakjubkan untuk memenuhi seluruh 3.000 alam, akan dapat mencapai manapun yang diinginkannya. Orang yang membabarkan dharma sekalipun berada di tempat ini, sekiranya ingin menggunakan menakjubkan untuk memenuhi seluruh 3.000 alam atau Tri Sahasra, karena batinnya dapat memenuhi seluruh alam semesta, maka suara menakjubkan darinya juga dapat memenuhi seluruh alam semesta. Jika ada orang yang seperti ini hendak membabarkan dharma, meskipun tinggal di sini, tetapi dharma yang hendak dibabarkan adalah berharap suara ini bisa memenuhi 3.000 alam. Sebuah suara keluar dari sini bisa terdengar di 3.000 alam. Jika ada harapan seperti ini, mengharapkan seperti ini, hendak membuat suara ini, harapan kita adalah akan dapat mencapai manapun yang diinginkannya. Jika kita ada niat seperti ini, mungkin saja, bukan tidak mungkin. Seperti teknologi sekarang, saya di sini berbicara, juga tersebar hingga berapa negara yang bisa mendengarnya. Seperti bencana besar di Afrika Timur. Di sini terus menyerukan. Ini adalah kata-kata yang tersebar keluar. Di dunia yang begitu luas, satu persatu negara telah mendengarnya. Mereka mulai bergerak, percaya bahwa setiap hari suara tersebar makin luas. Berharap negara Afrika Timur kekuatan untuk mendapatkan bantuan juga semakin banyak. Ini adalah arah tujuan kita sekarang. Zaman Buddha lebih dari 2000 tahun yang lalu. Semua dharma yang dibabarkan adalah dharma yang perlu kita gunakan saat ini. Oleh karenanya, sebuah suara harus bagaimana supaya bisa menyebar ke 3.000 alam, yaitu harus karena batinnya dapat memenuhi seluruh alam semesta. Batin kita sendiri harus terbuka lebar, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Buddha mengajarkan kepada kita untuk membuka lebar batin kita, jadi dapat merangkul seluruh alam semesta. Tempat yang ada tanah pasir, ukuran batin kita harus terbuka lebar hingga ke tempat itu. Jadi dikatakan lagi, hendaknya diketahui bahwa cakupan dari 3.000 alam adalah merujuk pada 5 agregat. Sekarang ditelusuri kembali, kita selain demi para makhluk mewariskan dharma, sehingga semua orang dapat mendengarnya. Kita kembali ke naskah yang mengatakan, selanjutnya hendaknya diketahui bahwa cakupan dari 3.000 alam adalah merujuk pada 5 agregat atau panca skanda, sebagai nama semu daripada tanah
tak lepas dari sebersih niat, satu pikiran sesaat, makanya dapat mencapai manapun yang diinginkannya. Tidak terlepas dari sebersih niat kita. Satu pikiran sesaat kembali ke sebersih niat ini, makanya dapat mencapai manapun yang diinginkannya. Sebenarnya, karena sebersih niat dapat menyebarkan ke seluruh tanah. Menggunakan sebersih niat ini, naskah selanjutnya mengatakan, Raja pemutar roda besar dan kecil disertai ribuan putra dan pengikut dengan tangan terkatup dan hati penuh hormat selalu datang untuk mendengarkan dan menerima dharma. Para dewa, naga, yaksa, raksasa, dan pisaca juga dengan hati penuh sukacita selalu senang untuk datang memberikan persembahan. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sepenuh hati dengarkan bagian naskah ini, yaitu dikatakan Raja Pemutar Roda Dharma. Raja pemutar roda besar dan kecil disertai ribuan putra dan pengikut. Sebelumnya telah kita bahas, semua pengikutnya juga datang dengan tangan terkatup mendengarkan dharma. Juga demi suara menakjubkan ini, mendengarkan suara menakjubkan dari pembabaran dharma dengan hati penuh hormat, mendengarkan dan memasukkan ke dalam hati. Raja pemutar roda besar dan kecil disertai ribuan putra dan pengikut dengan tangan terkatup dan hati penuh hormat selalu datang untuk mendengarkan dan menerima dharma. Para raja dan para pengikut juga demi dharma menakjubkan juga datang dengan hati penuh hormat, mengatupkan kedua belah telapak tangan, mendengarkan dan menerimanya. Ada lagi para dewa, naga, yaksa, raksasa, dan pisaca. Ini bukan manusia, mereka juga datang mendengarkan. Para makhluk berjiwa yang bukan manusia ini adalah 8 kelompok dewa dan naga. Para makhluk berjiwa bukan manusia juga datang mendengarkan dharma. Para dewa, naga, yaksa, raksasa, dan pisaca. Para makhluk berjiwa yang bukan manusia adalah para dewa dan yaksa. Raksasa, setan yang kejam dan jahat, setan yang sangat menakutkan. Pisaca, ini adalah setan pelahap energi hidup, makan energi hidup dari para makhluk sebagai asupan gizi mereka. Raksasa, setan yang kejam dan jahat ini sangat menakutkan. Namun, mereka juga tahu Dharma Buddha, juga perlu datang untuk mendengarkan Dharma. Ada lagi pisaca, ini disebut sebagai setan pelahap energi hidup. Jenis ini juga datang mendengarkan dharma dan lain-lain, juga dengan hati penuh sukacita. Seperti jenis setan yang kejam dan jahat ini, ataupun makan energi hidup dari para makhluk, yang berarti memakan habis energi hidup dari para makhluk. Makhluk halus ini juga suka datang mendengarkan dharma. Juga dengan hati penuh sukacita selalu senang untuk datang memberikan persembahan. Adalah 8 kelompok makhluk itu demi dharma memunculkan hati sukacita dan senang memberikan persembahan. Juga dengan hati penuh sukacita selalu senang untuk dapat memberikan persembahan.
dan juga selalu bersukacita untuk memberi persembahan. Inilah 8 kelompok. 8 kelompok dewa dan naga. Ada berbagai jenis yang demikian. Dengan hati sukacita memberi persembahan. Sehingga dikatakan 5 agregat yang tadi dikatakan adalah mengatakan kita dimulai dari tubuh. Setiap sel kita harus menyerap dharma. Dharma meresap dalam tubuh batin kita. Pemikiran kita harus ada niat pikiran baik. Setiap niat pikiran baik, niat pikiran kita, konsep pemikiran batin kita, sampai dipenuhi seluruh tubuh. Berapa sel yang ada di dalam tubuh kita? Setiap inti sel. Inti sel semestinya harus dimasukkan dharma yang halus dan menakjubkan ini. Dharma yang halus dan menakjubkan adalah kebaikan. Kebaikan dari keharmonisan ini. Tubuh kita semuanya, seluruh tubuh dunia diselaraskan. Dalam berasal dari tubuh sendiri, luar adalah dunia yang luas tak terbatas. Di dunia di mana ada tempat yang tak selaras, ada bencana yang menderita. Kita menggerakkan yang lainnya aman dan selamat, sehat. Yang mempunyai berkah segera membantu untuk menciptakan berkah. Inilah yang kita di antara sesama dinamakan mencampur, disebut harmonis. Alam semesta besar, aman dan selamat. Alam semesta kecil baru bisa sehat. Sehingga melihat alam semesta besar ada berliku-liku, ada bencana. Setiap orang alam semesta kecil akan bergabung untuk membantunya. Membantu tak terkirakan. Terlihat sepertinya bukan kehidupan di dunia. Bagaimana kita mewarisi ikra bodhisattva Shishigarbha untuk membantu mereka. Inilah ajaran bodhisattva, ajaran Buddha. Semoga semua orang membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar aku, bersungguh hatilah.